Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Pak Ahel dalam pembahasan uji sertifikasi kompetensi akuntansi PT Sejahtera pada bagian menyusun laporan keuangan 1. Oke, pada laporan keuangan 1 atau pada laporan keuangan secara keseluruhan, karena ini soalnya adalah soal menyusun laporan keuangan, ya, dengan alokasi waktunya 180 menit. Jadi secara keseluruhan menyusun laporan keuangan itu waktunya 3 jam. Namun LSP memisahkan tugas terkait dengan laporan keuangan ini menjadi laporan keuangan 1 dan laporan keuangan 2. Nah, karena soalnya dijadikan satu, ya saya tetap akan membahas secara terpisah. Nah, laporan keuangan 1 itu nanti lembar soalnya terdiri dari neraca saldo sebelum penyesuaian atau neraca saldo per 31 Desember, lalu data penyesuaian. Nah, lembar kerjanya nanti untuk laporan keuangan 1 hanya jurnal penyesuaian dan worksheet. Laporan keuangan 1, waktu pengerjaannya itu hanya 1 jam. Ya, berikutnya untuk pengerjaan laporan laba rugi, neraca, perubahan ekuitas, arus kas, jurnal penutup, buku besar setelah penutup, sampai neraca saldo setelah penutup, waktu yang disediakan adalah 2 jam. Seperti itu. Nah, oke, kita lihat di data yang disediakan adalah neraca saldo per 31 Desember, ya. Lalu ada data penyesuaian dilampirkan dengan jurnal, ya. Jurnal ini diperlukan untuk mengerjakan data penyesuaian dan bahkan sampai pada penggunaan sumber untuk laporan arus kas. Seperti itu, karena dia menggunakan metode arus kas langsung. Baik, kita lanjut ke data penyesuaian. Di situ bisa kita lihat bahwa ada soal kasus bukti memorial. Buatlah ayat jurnal penyesuaian berdasarkan data sebagai berikut. Ya, BM 1203 berdasarkan stock of name, saldo persediaan per 31 Desember adalah persediaan barang sama dengan kartu persediaan supplies sebesar 3 juta. Nah, ini yang butuh disesuaikan adalah hanya persediaan supplies. Nah, kita buat untuk mengisi jurnal penyesuaian atau adjustment entries, tanggal yang kita gunakan adalah tanggal 31 Desember, ya, tanggal akhir periode. Dengan nomor buktinya BM 1203. Oke, karena kita langsung mengerjakan persediaan supplies, yang perlu kita ketahui bersama adalah, ya, oke, berapa jumlah dari store supplies. Itu. Jumlah dari store supplies bisa kita lihat pada neraca saldo per 31 Desember. Ya, di sini tertulis 7.600.000 gitu, ya. Maka kita hitung-hitungan terlebih dahulu, kita analisis terlebih dahulu menjadi store supplies-nya 7.600.000. Lalu terdapat sisa persediaan supplies sebesar 3 juta. Maka
yang menjadi beban atau yang sudah terpakai sebesar 4.600.000. Kita kurangi saja. Ya, jadi angka yang kita gunakan adalah yang 4.600.000. Lalu ya, kita masukkan ya, beban bertambah di debit, lalu di kreditnya adalah store supplies. Angkanya sebesar 4.600.000. Oke. Nah, berikutnya adalah yang kasus kedua, BM1204 dari rekening koran per 31 Desember yang diterima oleh perusahaan berdasarkan informasi saldo kas di bank sebesar 196.412.150 yang disebabkan oleh adanya transaksi pendapatan bunganya 6.500.000 dan beban administrasi banknya 230.000. Kita masukkan evidence number, lalu kita isi apa nih? Kalau ada pendapatan bunga 6.500.000, maka pendapatan bertambah posisi di sebelah kredit. Lalu ada beban administrasi, beban bertambah posisi di sebelah debit. Lalu apa selisihnya adalah cash in bank. Cash in bank adalah selisih dari 6.500.000 dikurang 230.000. Dia ada cash in bank di debit, lalu ada bank service charge di debit, di kreditnya ada interest income ya. Dengan angka-angka yang sudah disediakan oleh soal. Jadi cash in bank-nya 6.270.000. Baik, kasus berikutnya adalah BM1205 cadangan kerugian piutang. Ditaksir sebesar 5% dari saldo piutang di akhir periode akuntansi. Ya, kita masukkan dulu evidence number, lalu kita lakukan perhitungan. Ya. Ya, kita harus tahu dulu berapa jumlah piutangnya. Jumlah piutang kita bisa lihat pada neraca saldo per 31 Desember, yakni sebesar 112.895.000. Lalu kita kalikan 5%. Ya. Kita mencari cadangan kerugian piutangnya 5% selama 1 tahun. Jadi 5% dikali 112 juta sekian. Hasilnya 5.644.750. Ya. Lalu dikurangi oleh cadangan kerugian piutang selama 11 bulan. Ya. Cadangan kerugian piutang selama 11 bulan kita peroleh dari neraca saldo akhir per 31 Desember, yakni sebesar 4 juta. Ya. Maka yang menjadi beban di bulan Desember 2018 tinggal dikurangi. Ya, 5.644.750 dikurangi 4 juta, maka hasilnya 1.644.750. Dan angka 1 juta inilah yang akan kita gunakan. Kita masukkan, posisinya adalah di debit adalah beban kerugian piutang, bad debt expense. Di kreditnya adalah cadangan kerugian piutang, allowance for bad debt, dengan angkanya 1.644.750. Itu untuk yang kasus ketiga. Nah, sekarang kasus keempat, prepaid rent. Ya, prepaid rent, beban sewa bulan Desember 2018 adalah sebesar 850.000. Kita masukkan nomor buktinya.
Nah, bagaimana beban sewa yang telah menjadi beban? Berarti beban bertambah di debit ya. Sementara prepaid rent-nya juga berkurang. Ya, prepaid rent berkurang di kredit. Angkanya langsung saja ambil sebesar 850.000. BM 12-7 prepaid insurance, di mana beban asuransinya 2 juta, sama seperti yang BM 1206 ya. Jadi beban bertambah, maka insurance expense di debit, di kreditnya adalah prepaid insurance dengan angkanya sebesar 2 juta. Oke, lanjut BM 1208 ada penyusutan aktiva tetap berdasarkan kebijakan akuntansi. Penyusutan untuk building 1.200.000, penyusutan untuk equipment 1.250.000. Penyusutan ini adalah sebuah beban, ya, kita input nomor buktinya, ya, maka jurnalnya adalah beban penyusutan. Beban penyusutan building di debit, beban penyusutan equipment di debit, gitu ya, atau depreciation expense ya, kalau bahasa Inggrisnya depreciation expense. Nah, angkanya kita samakan ya. Depreciation expense building debit 1.200.000, accumulated depreciation building kredit 1.200.000. Begitu pula dengan equipment ya. Oke, lanjut ke BM 1209. Ada biaya listrik, air, dan telepon bulan Desember, namun dibayar pada bulan Januari. Ya, berarti ini utang biaya ya. Utang biaya dia. Water, telepon and electricity expense di debit ya. Bebannya bertambah di debit, namun di kreditnya adalah utang biaya, accrued expense, sebesar 1.500.000. Oke, untuk BM 12-10 ya, kita harus analisis dulu nih. Ya, yang kita harus analisis adalah PPh badan bulan Desember 2018 yang akan dibayar bulan Januari adalah tarif 1% dari peredaran bruto. Nah, bagaimana mencari nilai peredaran brutonya? Nah, peredaran bruto di sini maksudnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan penjualan selama 1 bulan. Jadi kita tidak bisa pakai angka sales di neraca saldo akhir gitu ya. Kita harus mencari di jurnal. Ya, yang kita cari adalah berapa sales selama bulan Desember. Selama bulan Desember ya, sales itu ada di sales jurnal sebesar 82.100.000. Nah, ini dia deh. Nah, ini ya, 82.100.000. Lalu sales juga ada di cash receipt. Ya, sales juga di cash receipt sebesar 13.524. Kita input, maka total penjualan atau total salesnya adalah 95.624. Oke. Nah, dikurang retur. Ya, retur itu ada di general journal ya. Ya, data-data mengenai retur ada di general journal. Oke. Retur di general journal itu sebesar 800.000, maka penjualan kotornya adalah
94.824.000. Sehingga jika kita ambil 1%, ya, PPh-nya besar 1%, maka 1% dikali 94 juta sebesar 948.240. Oke, kita bisa isi. Nomor buktinya adalah WM1210. Oke. Lalu di debitnya adalah beban pajak penghasilan. Di kreditnya adalah utang pajak penghasilan, ya. Karena akan dibayarkan di bulan Januari. Sebesar 948.240. Baik, inilah cara pengisian jurnal penyesuaian. Oke, berikutnya kita lanjut ke pengisian neraca lajur. Baik, lanjut ke neraca lajur. Ya, di sini neraca lajur yang kita gunakan adalah neraca lajur 10 kolom, ya. Oke, ketika kita sudah masuk neraca lajur, artinya kita sudah membuat terlebih dahulu adjustment entries-nya atau jurnal penyesuaiannya, sehingga sumber yang kita gunakan adalah adjustment entries. Nah, dalam pengerjaan neraca lajur, ya, ayat jurnal penyesuaian atau adjustment entries itu sebagai data, ya, dan soal yaitu neraca saldo per 31 Desember juga dijadikan sebagai data. Nah, di neraca lajur kalian bisa temui trial balance yang kosong ataupun sudah ada yang terisi, ya. Namun jika memang trial balance-nya kosong, berarti kalian pindahkan, ya, hanya memindahkan data angka yang ada di neraca saldo per 31 Desember. Kalian pindahkan, ya, ditulis gitu kan. Oke. Ya, seperti ini. Ya. Yaitu untuk yang apa? Akun real. Nah, untuk yang akun nominal. Itu ya akun nominal. Nah, mengenai penjumlahan sama, totalnya pun juga kalian tinggal pindahkan. Nggak perlu dihitung, ya. Totalnya kalian juga pindahkan. Nah, lanjut. Dalam pengerjaan neraca lajur banyak yang salah langkah. Jadi pengerjaan neraca lajur itu mengerjakannya secara vertikal, yakni ke bawah berdasarkan kolom. Namun efektifnya, ya, idealnya pengerjaan neraca lajur itu dilakukan secara horizontal, jadi ke samping, dengan aturan, ya, jika ada akun yang terdapat di adjustment entries, ya kita masukkan. Jika tidak, ya kita lewati, gitu kan. Lalu langsung mengisi di trial balance after AJP. Nah, lalu tentukan apakah dia masuk kolom income statement atau kolom balance sheet. Yang kita ketahui bersama adalah jika dia akun real, ya, akun yang
angka depannya 1, 2, dan 3 itu masuk ke kolom balance sheet. Jika dia akun nominal, ya, akun yang depannya angka 4 dan seterusnya, maka dia masuk ke kolom income statement. Jadi seperti itu. Ya. Baik, kita lakukan pengerjaannya secara horizontal. Oke, saya akan contohkan 3-5 akun ya. Jadi contoh di adjustment entries. Nah, kita lihat sumbernya sudah masuk ke AJP. Petty cash ada apa tidak di AJP? Ya, ternyata petty cash tidak ada di AJP. Ya, tidak ada di AJP petty cash. Jadi kita bisa lewati ya. Kita bisa lewati langsung masuk ke trial balance, langsung masuk ke balance sheet. Seperti itu. Nah, lalu apa? Cash in bank ada tidak di AJP? Ada ya. Cash in bank ada di AJP ya sebesar 6.270.000 di debit ya. Langsung kita masukkan ke trial balance, lalu kita isi di balance sheet ya. Nah, masukan di trial balance adalah kita jumlahkan karena kebetulan trial balance-nya debit, adjustment entries-nya debit, maka dijumlah ya, lalu masuk ke balance sheet seperti itu. Marketable securities ya tidak ada ya. Akun receivable ada nggak di AJP ya, tidak ada. Lagi langsung masuk ke trial balance, langsung masuk ke balance sheet ya. Allowance, nah ini allowance ada ya, allowance di AJP ya. Oke. Posisi sebelah kredit. Oke. Jadi kredit ketemu kredit dijumlah, hasilnya di TB AJP kredit juga, lalu dipindahkan ke balance sheet sebelah kredit. Oke. Begitu seterusnya. Jadi kita menginputnya secara horizontal ya, menginput secara horizontal. Oke. Terus termasuk juga yang akun nominal ya, akun nominal. Oke ya, di akun nominal memang agak banyak nih yang masuk AJP ya. Jadi kita isi debit, contohnya expense ya, water, telephone, and electricity expense, debitnya 5.400.000, di adjustment entries-nya debit 1.500.000, dijumlahkan, lalu masuk ke dalam income statement. Ingat ya, akun nominal masuk ke income statement, seperti itu. Jika sudah selesai, ya kita mengisi neraca lajur secara horizontal. Nah, bagaimana penjumlahannya? Oke, penjumlahannya ya, untuk adjustment entries kita sudah jumlahkan sebelumnya ya. Di AJP itu kita sudah jumlahkan ini. Nah, ini dia. Kita sudah jumlahkan. Maka di neraca lajur ya nggak perlu kita hitung lagi. Tinggal mindahin saja. Itu. Nah, lalu yang trial balance after AJP. Nah, disinilah banyak siswa-siswi yang frustasi karena nggak balance. Tapi nggak perlu kita hitung terlebih dahulu ya. Kita hitung yang mudah nih. Yang mudah yang mana? Yang income statement dan balance sheet gitu. Kenapa? Karena angkanya lebih sedikit gitu kan. Kita hitung ya, mulai dari debit atau kredit kita jumlahkan ke bawah, lalu kita isi posisi debitnya berapa,
kreditnya berapa. Itu ya, pasti berbeda nih. Pak, kok nggak balance? Iya, pasti nggak balance. Gitu. Income statement juga sama, kita hitung. Ya, kita hitung di debitnya berapa, di kreditnya berapa. Oke, ya pasti nggak balance. Nah, lalu langsung kita ke bawah nih. Ya, angka yang paling besar adalah angka 766 juta untuk di kolom income statement. Maka 766 juta ini kita ke bawah. Ya, kita pindahkan ke bawah. Lalu di debitnya juga kita ikuti. Ya, di debitnya kita ikuti 766 juta. Nah, kita cari selisihnya. 766 juta sekian dikurangi 634 juta sekian. Hasilnya 132 juta sekian. Di balance sheet juga sama, yang paling besar adalah yang 1 miliar. Kita pindahkan 1 miliarnya ke bawah, lalu posisi sebelah kredit pada balance sheet-nya juga kita pindahkan, maka kita cari selisihnya nih. 1 miliar sekian dikurang 983 juta. Maka hasilnya 132 juta sekian. Nah, ini menjauh. Artinya income statement-nya di debit, balance sheet-nya di kredit menjauh. Maka hasil ini disebut sebagai laba ya. Ini sebagai laba. Seperti itu. Nah, Pak, terus gimana nih? Kita belum ngitung yang trial balance after AJP. Menghitung trial balance after AJP ini nggak perlu kita hitung dari atas ke bawah. Kita cukup jumlahkan saja. Ya, jumlahkan income statement di debit ditambah balance sheet di debit gitu. Jadi 634 juta sekian ditambah 1 miliar sekian. Hasilnya 1 miliar 750 juta sekian gitu ya. Nah, lalu income statement di kredit ditambah balance sheet di kredit gitu ya. 766 juta sekian ditambah 983 juta sekian. Hasilnya 1 miliar 750 juta sekian. Kita buktikan. Ya, kita buktikan. Kalau ini kan saya di Excel nih, pakai sum ke atas ya. Ini saya ingin buktikan aja. Ya, nah, klik sama dengan kita pakai yang isi yang debit dulu nih ya. Trial balance after AJP di debit. Income statement ini ditambah balance sheet debit. Nah, oke. Lalu yang trial balance after AJP kredit dapat dari income statement kredit ditambah balance sheet kredit. Oke. Sama ya. Jadi tidak perlu menghitung dari atas sampai bawah untuk yang trial balance after AJP. Yang kita hitung hanya ini saja. Ini saja terlebih dahulu. Oke. Demikian penyampaian saya terkait dengan laporan keuangan 1. Demikianlah pertemuan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, and share. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.